Nabi Muhammad dilahirkan di tahun yang namanya Amal Fil. Kisahnya masyhurah, sudahlah. Tapi perhatikan di dalam kisah ini. Satu saja atau dua saja atau tiga saja. Abraha itu iri dengan Ka'bah. Mendirikan gereja yang mewah. Tujuannya apa? Supaya orang-orang ziarah beribadah ke di mana? Sana'a. Tetapi ternyata tidak berhasil. Malah gerejanya ini di dalam Ar-Rahiq Al-Maktum malah dilumuri kotoran oleh orang Arab. Bayangkan kotoran manusia. Akhirnya marah, kemudian ingin menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan yang bergajah. Gajah ini mendekati satu wadi di dekat Mina. Ketika menuju ke arah Ka'bah langsung barika. Apa ya? Merebahkan diri. Apa bahasanya kitanya? Doprok. Oh, doprok. Merebahkan diri. Tidak mau berangkat. Diberdirikan menghadap ke arah yang lain langsung berlari. Yuharwil itu jalan cepat. Diberhentikan, dihadapkan ke Ka'bah langsung barika. Doprok lagi. Begitu terus. Akhirnya dalam keadaan begitu Allah mengutus Tairan ababil. Yang Abraha tidak mati oleh kerikil seketika tapi kena penyakit gara-gara kerikil itu. Akhirnya mati juga. Kerajaannya akhirnya mundur diganti oleh dua anaknya. Dalam waktu sebentar kerajaannya sudah runtuh. Allah mengendaki keruntuhannya kerajaan Abraha. Nah, kisahnya nanti dengan An-Najasyi dan seterusnya. Nah, di tahun itu kurang menarik karena sudah biasa ya. Nanti sedikit aja. Mungkin yang belum pernah atau jarang disampaikan. Rasulullah itu sudah menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa sejak dalam kandungan. Disebutkan di Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, diceritakan oleh ibundanya sendiri. Beliau mengatakan, Aminah berkata, selama saya hamil, saya tidak pernah merasakan kesulitan apapun sebagaimana orang lain hamil. Yang pernah hamil atau melihat ya ibu kita, kalau saya istri saya hamil, ya Allah orang hamil begitu sengsara ya. Apalagi kalau udah besar ya, miring kanan miring kiri, apalagi tengkurap tidak boleh, susah banget. Ini supaya menghormati ibu karena susahnya luar biasa. Khusus Muhammad ketika dikandung itu tidak ada rasa susah sulit apapun. Aminah ini. Bahkan melahirkannya pun tidak keluar darah walau setetes. Ini diriwayatkan, ada kitabnya, saya nggak berani bohong tentang Rasulullah. Nah, silakan kalau pinjam balik. Saya punya kitab yang berbahasa Arabnya dipinjam siapa dulu sampai 2 kali, dua-duanya nggak tahu kemana sampai sekarang. Yang berbahasa Arab Ar-Rahiq Al-Maktum. Itu ada diceritakan begitu. Saya percaya saja ini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfur ini pemenang lomba menulis Sirah Nabawiyah. Lomba juara pertama yang diadakan oleh Rabithah Alam Al-Islami Saudi. Pemenang pertama ini orang India, pemenang kedua masih orang India, pemenang ketiga Pakistan, pemenang keempat Mesir, pemenang kelima baru orang Saudi atau 4 yang Saudi saya lupa. Di sini ada tertulis. Ternyata orang non Arab pun luar biasa. Dengan kecintaannya kepada Rasulullah mengumpulkan data-data. Nah, kebanyakan diambil rujukan termasuk ini kitab Ibnu Hisham. Banyak diambil sebagai kitab rujukan untuk Sirah Nabawiyah. Baru jilid 1 setebel ini. Ada 2 jilid. Oh, ini kitabnya. Baik. Akhirnya terjadi saat itu 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan itu terjadi peristiwa
Iya, gajah itu 50 hari. 50 hari. Setelah itu lahirlah Rasulullah. Di dalam beberapa kitab termasuk Nurul Yakin, kalau kalian kitabnya Khulasahnya, termasuk di kitab Jaudat Pasha ini, juga ada di Ibnu Hisham di ini. Ketika Rasulullah lahir banyak kejadian. Kata Aminah lagi, ketika lahir keluarlah dari farjnya, dari mohon maaf kemaluannya itu cahaya. Yang akhirnya Aminah bisa melihat jauh sekali sampai negeri Syam. Di sana ada apa? Ini jarang disampaikan. Saya percaya aja karena tertulis di kitab. Kemudian ada lagi berhala di Kisra, kerajaan Kisra itu runtuh dengan sendirinya. Kemudian ada api abadinya orang Majusi. Tiba-tiba yang nggak pernah mati sama sekali padam, udah nggak bisa dihidupkan. Ketika hari lahirnya Rasulullah, ini tanda-tandanya terus ada tanda-tanda. Bahkan sebenarnya di kitab-kitab Taurat dan Injil, nanti ada kisah Buhairah, kan hafal ya, Rahib Buhairah. Sudah disebutkan tanda-tandanya. Ketika lahir sudah berkhitan Rasulullah itu. Sudah dalam kondisi sunat. Antum sunatnya umur berapa? Rasulullah sudah kondisi berkhitan. Subhanallah. Suci. Kemudian tadi tidak meneteskan, Aminah tidak meneteskan darah dan tidak merasa sakit sama sekali. Ya. Ini keajaiban, tanda-tandanya dan banyak sekali. Jadi ini Rasulullah. Bahkan ketika dalam kandungan sudah bisa berbicara dengan kandungan yang lain. Nah.